akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Indonesia saat ini sedang dihadapi dengan masalah semakin bertambahnya kedatangan pengungsi Rohingya. Mereka yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dan sampai menuju ke Indonesia ini. Data yang tersebar kurang lebih ada sekitar 1.600-an pengungsi yang tiba di Aceh sejak pertengahan November 2023. Nah, salah seorang netizen negara jiran yang aktif di dunia maya memberikan sarannya kepada negara Indonesia untuk belajar dari negaranya Malaysia akan keberadaan para pengungsi Rohingya ini. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat, kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya, dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Ya, semakin bertambahnya kedatangan pengungsi Rohingya membuat Indonesia berada dalam posisi dilema antara urusan kemanusiaan dan faktor kedaulatan negara serta keamanan negara. Dan apa yang disampaikan dari video netizen negara jiran ini ada benarnya juga. Pemerintah perlu mengutamakan rakyatnya sendiri yang hidupnya belum tertangani dengan baik. Saat ini sekalipun masih kecil gelombang penolakan terhadap kedatangan para pengungsi ini, namun sudah nampak walau melalui cuitan-cuitan netizen di dunia maya. Ramai orang Malaysia yang komen di video TikTok saya, mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1.000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri.
Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan. Dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Taulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek kadru. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melompong bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya asli satu tujuan aja di Aceh aja. Udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang tuh di situ. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Kok dia lagi golek-golek ya tiduran, kita panggil nggak mau dia pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir dah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, yang di Sabang duduk di dalam tenda aja dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lihat ti aja ke sana, udah aku bilang ke kutub selatan sana kosong. Hah? Gak usah sibuk pergi ke negara orang yang udah semak dan rame. Indonesia nih negara nomor 4 terpadat penduduknya di dunia. Yang miskin berserak. Tambah lagi engkau. Kalau akhlak kau tadi baik entah juga. Udah gak baik. Udahlah gak usah banyak tingkah. Gak usah sok-sok bawa-bawa nama-nama agama. Ika memanotan, metemayangkan. Gak usah lah, aku udah paling tahu watak kalian dalam camp tuh. Di sisi lain, hal yang lebih aneh, lembaga-lembaga dunia dan negara-negara yang katanya pemerhati hak asasi manusia di dunia ini terkesan diam saja dengan tindakan Myanmar terhadap warga negaranya sendiri yang terkatung-katung hidupnya dari satu negara ke negara lain, sehingga menjadi masalah baru bagi negara yang dituju. Sedangkan di negara-negara yang dituju juga masih banyak persoalan, terutama kesejahteraan dan kehidupan rakyatnya yang harus ditangani. Kemudian ditambah dengan masalah baru. Dan ketika negara-negara yang dituju oleh kedatangan pengungsi Rohingya menolak kedatangan pengungsi ini, lalu dilabeli dengan melanggar hak asasi manusia. Pertanyaannya, kenapa bukan negara asalnya yang dilabeli melanggar hak asasi manusia kemudian diultimatum? Sehingga pemerintah Indonesia maupun Malaysia ataupun beberapa negara yang menjadi negara tujuan para pengungsi harus mencari solusi dalam menangani para pengungsi ini. Silakan menampung namun sifatnya sementara dan segera membuat terobosan, misalnya dengan mencari dukungan dari negara-negara lain dan lembaga-lembaga dunia untuk menekan pemerintah Myanmar sebagai negara asal dari para pengungsi ini, agar mereka dikembalikan ke negara asalnya dengan jaminan kehidupan yang layak.